Selamat pagi anak-anak. Hari ini Bu Rina akan memberikan mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Materinya adalah materi bunyi. Baik, sebelum Ibu akan mulai dengan peta konsep, Bu Rina ingatkan lagi ya, kalian perhatikan setiap slide yang Ibu tampilkan dan kalian dengarkan penjelasan dari Ibu, pahami dengan baik-baik supaya kalian mengerti tentang pelajaran hari ini. Baik, kita mulai ya. Oke, yang pertama Ibu jelaskan adalah peta konsepnya dulu ya. Di sini terlihat kita akan mempelajari tentang bunyi, yaitu tentang tinggi rendahnya bunyi. Tinggi rendahnya bunyi ini dibagi ke dalam 3 jenis, yaitu frekuensi, amplitudo, dan resonansi. Selanjutnya, di sini terlihat ya, frekuensi itu dibagi ke dalam 3 jenis, yaitu infrasonik, audiosonik, dan ultrasonik. Oke, Ibu akan jelaskan satu persatu. Sebelum masuk ke materi tinggi rendahnya bunyi, Ibu akan jelaskan tentang definisi bunyi. Di sini kalian bisa lihat ya. Ternyata definisi bunyi adalah sesuatu yang dapat kita dengar atau ditangkap oleh indera pendengaran kita, yaitu telinga. Nah, dari mana sih bunyi berasal? Bunyi berasal dari sumber bunyi yang bergetar. Getaran merambat melalui udara sehingga terdengar oleh telinga kita. Jadi, yang menghasilkan bunyi ini disebut dengan sumber bunyi ya. Sumber bunyi itu pasti menghasilkan getaran yang akhirnya menyebabkan timbulnya suara atau bunyi. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi inti kita, yaitu tentang tinggi rendahnya bunyi. Ibu Rina akan menjelaskan 3 jenis ini ya, frekuensi, amplitudo, dan resonansi. Kita mulai dari frekuensi. Frekuensi adalah tinggi rendahnya bunyi oleh banyaknya getaran bunyi yang dihasilkan. Jadi getaran bunyi ini bisa dihasilkannya banyak atau sedikit, itu mengakibatkan tinggi rendahnya bunyi. Mengapa sih kita sering mendengar suara yang melengking, atau kadang juga kita mendengar suara yang rendah? Nah, itu tergantung dari banyaknya getarannya. Semakin banyak getaran, berarti frekuensinya semakin besar. Sebaliknya, kalau getarannya semakin sedikit, maka frekuensinya juga semakin kecil. Oke, selanjutnya amplitudo. Sebelum kita definisikan amplitudo, Bu Rina akan kasih sedikit gambaran. Selain tinggi rendahnya bunyi yang tadi, kita juga mengenal bunyi yang kuat atau bunyi lemah. Kuat atau lemahnya bunyi bergantung pada simpangan getar atau amplitudonya. Makin besar amplitudo, makin kuat bunyi yang dihasilkan. Nah, dari gambaran tersebut, kita bisa definisikan kalau ternyata amplitudo adalah simpangan getar pada bunyi yang mempengaruhi kuat atau lemahnya bunyi. Nah, ternyata bunyi yang sangat keras itu dapat merusak gendang telinga kita loh. Nah, kekuatan bunyi itu diukurnya dari atau dengan satuan desibel. Bunyi di bawah 70 desibel aman didengar telinga kita. Tetapi kalau di atas 120 desibel, jika terus-menerus didengarkan oleh kita dalam jangka waktu yang lama, itu bisa menyebabkan ketulian atau telinga kita akhirnya akan menjadi rusak dan tidak bisa mendengar lagi.
Seperti apa sih bunyi 120 desibel itu? Nah, contohnya itu kalian bisa atau tahu dari pesawat yang lepas landas. Pada saat pesawat lepas landas, itu akan menimbulkan bunyi yang sangat kuat. Kekuatannya itu mencapai 120 desibel. Bunyi tersebut ini menandakan bahwa amplitudonya yang sangat besar sehingga bunyinya terdengar kuat. Nah, ini yang bisa mengakibatkan indera pendengaran kita rusak bila mendengar suara yang mencapai 120 desibel ini secara terus-menerus. Oke, yang terakhir yaitu resonansi. Apa itu resonansi? Nah, resonansi adalah peristiwa ikut bergetarnya suatu benda karena pengaruh getaran atau gelombang bunyi. Di sini resonansi itu adalah sebuah kejadian ya, atau sebuah peristiwa ya, ikut bergetarnya benda lain yang dipengaruhi oleh getaran atau gelombang bunyi. Di sini ada contoh peristiwa resonansi. Seperti kita ketahui ya, mungkin kalian sering mengalaminya di rumah saat terjadi hujan. Nah, saat terjadi hujan ini, kalian pernah nggak mendapati kaca jendela rumah kalian itu ikut bergetar pada saat terdengar suara petir? Mengapa hal ini bisa terjadi? Nah, ternyata saat petir menyambar, petir itu menggetarkan udara di sekitar. Udara tersebut bergetar dengan cepat, menyebabkan energi yang dapat menggetarkan kaca jendela rumah kalian. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, ini kalian bisa amati dari kentongan. Apa sih kentongan itu? Kentongan itu biasanya kalian temukan di depan pos kamling ya. Itu digunakan untuk mengumpulkan warga, memanggil warga ketika ada kejadian apa-apa. Nah, pada kentongan ini ada rongga, tampak rongga di bagian tengahnya. Kentongan ini ternyata dibuat berongga itu supaya menghasilkan bunyi yang keras atau nyaring. Nah, ketika dipukul ini, kentongan ini akan mengeluarkan suara yang keras. Bunyi yang dihasilkan akan lebih keras lagi kalau rongga diperbesar. Oke, itu tadi contoh-contohnya. Ternyata resonansi ini punya banyak manfaat loh. Contohnya pemanfaatan resonansi pada alat musik. Ada beberapa contohnya ya. Di sini contoh yang pertama itu pada gamelan. Jika lempengan-lempengan logam dipukul, maka getarannya menyebabkan udara yang ada di bawahnya ikut bergetar atau beresonansi. Nah, sama juga halnya dengan gendang, tambur, dan rebana. Pada gendang, tambur, dan rebana ini ada rongga pada bagian samping dan bawahnya. Nah, ketika itu dipukul, maka selaput tipis bergetar dan udara di dalam rongga akan beresonansi sehingga menghasilkan bunyi yang keras. Begitu juga terjadi pada alat musik tiup dan alat musik petik atau gesek. Tadi sudah banyak ya manfaatnya ya dari resonansi. Ternyata resonansi ini juga bisa mengakibatkan kerugian loh. Di sini ada 2 contohnya. Yang pertama, bunyi ledakan bom. Ternyata bunyi ledakan bom itu bisa mengakibatkan kaca pada gedung-gedung yang ada di sekitar ledakan itu pecah. Walaupun bomnya tidak meledak di gedung tersebut, tetapi ternyata dengan jarak yang tertentu itu bisa mengakibatkan kacanya ikut pecah akibat getaran yang dihasilkan oleh bunyi ledakan bom. Yang kedua, getaran kereta api. Ini untuk rumah-rumah yang ada di sekitar rel kereta api ya. Kalau mereka rumah-rumah mereka ini berdampak terhadap getaran kereta api ini yang terus-menerus, itu dapat merusak bangunan mereka. Biasanya terlihat pada dinding-dinding mereka, rumah mereka ya.
biasanya akan terjadi keretakan-keretakan pada dinding. Baik, sudah Ibu Rina jelaskan ya 3 hal mengenai tinggi rendahnya bunyi. Sekarang Bu Rina akan menjelaskan tentang 3 macam frekuensi, yaitu infrasonik, audiosonik, dan ultrasonik. Mulai dari infrasonik ya. Infrasonik itu bunyi yang memiliki frekuensi di bawah 20 getaran per detik. Sangat kecil ya, hanya 20 getaran per detik. Nah, ternyata bunyi infrasonik ini tidak dapat didengar manusia karena terlalu rendahnya. Hanya hewan-hewan tertentu saja yang dapat mendengar bunyi infrasonik. Di sini Bu Rina contohkan adalah jangkrik dan anjing. Jangkrik dan anjing dapat mendengar suara infrasonik. Yang kedua ini adalah audiosonik. Nah, kalau audiosonik ini dengan getaran 20-20 ribu getaran per detik, bunyi ini dapat didengar oleh manusia. Ini adalah bunyi yang tepat untuk didengar manusia dan tidak akan merusak telinga. Tapi selain manusia, hewan yang lain juga bisa mendengar suara audiosonik. Contohnya seperti anjing, jangkrik, kelelawar, dan lumba-lumba. Mereka bisa mendengar suara audiosonik. Nah, yang ketiga suara ultrasonik. Frekuensi ultrasonik itu adalah bunyi yang memiliki frekuensi yang sangat tinggi ya, di atas 20.000 getaran per detik. Di atas 20.000 getaran per detik. Pada frekuensi ini, manusia tidak dapat mendengar bunyi ultrasonik karena frekuensinya terlalu besar. Jadi hanya beberapa hewan saja yang mampu mendengar bunyi ultrasonik. Contohnya kelelawar dan lumba-lumba. Nah, ternyata kelelawar itu memanfaatkan gelombang ultrasonik loh sebagai navigasinya untuk mencari makan. Selain kelelawar yang memanfaatkan ultrasonik, walaupun bunyi ultrasonik ini tidak dapat didengar oleh manusia, tapi pada zaman modern ini bunyi ultrasonik itu dimanfaatkan dalam berbagai bidang. Contohnya pada kapal selam. Gelombang ultrasonik dimanfaatkan pada alat sonar untuk mengetahui kedudukan kapal selam di permukaan laut. Lalu ada lagi pada bidang kesehatan. Gelombang ultrasonik digunakan pada alat ultrasonografi atau USG untuk mengetahui kondisi janin dalam kandungan ibu hamil. Lalu yang terakhir, ternyata ultrasonik juga digunakan sebagai sensor parkir pada mobil loh. Kalau kita sedang parkir mobil, di belakangnya sudah tidak bisa mundur lagi, maka sensor akan menyala. Baik, sekian penjelasan dari Bu Rina. Ibu harap apa yang Ibu Rina jelaskan ini kalian mengerti dengan baik. Kalaupun misalnya kalian ada yang kurang paham, kalian bisa ulang lagi dari awal, pahami satu persatu. Kemudian Ibu akan memberikan tugas pada kalian. Tugasnya ada 2, tapi sedikit ya tugasnya. Tugas yang pertama, kalian membuat tabel di buku tulis kalian. Tabelnya Bu Rina contohkan ya, seperti ini. Nah, tabelnya ini kalian menuliskan nama benda dan cara menghasilkan bunyi benda tersebut. Bu Rina contohkan 1 ya, jadi kalian gak usah tulis lagi contoh dari Bu Rina. Misalnya di sini di rumah kalian ada gitar. Cara menghasilkan bunyi gitar seperti apa ya? Dipetik, betul. Nah, di sini ditulis dipetik cara menghasilkan bunyinya. Seterusnya sampai 5 saja. Nanti kalian foto hasilnya yang dari buku tulis lalu dikumpulkan di classroom. Lalu tugas kedua juga sama. Kalian salin soal 5 soal ini. Kalian salin 5 soal ini di buku tulis. Kemudian kalian jawab berdasarkan pengetahuan kalian setelah mendengarkan pembelajaran ini. Sama seperti tadi,
tugas pertama, tugas kedua juga kalian foto, lalu dikumpulkan lewat Classroom. Baik, cukup sekian materi dari Ibu. Ibu harap kalian tetap semangat. Ibu juga yakin kalian adalah anak-anak yang hebat, selalu berpikiran positif, dan jadi anak yang kuat. Semangat anak-anak!